Sekretaris ICT untuk disuruh menjelaskan berbagai hal arah program PD3 ke depan. Yang pertama saya ingin berpesan, ini kan HMP, HMJ, UKM ya. Nah, pesan saya dari dulu sampai sekarang untuk menghidupkan web ini tidak, walaupun tidak semuanya, itu tidak pernah berhasil. Mohon kalau regenerasi itu ada transfer proses, nanti proses transfer antara generasi seterusnya itu diberikan hak akses dan lain sebagainya. Kemudian kalau mengalami deadlock, ternyata yang satu punya akun ini sudah hilang bagaimana, atau sudah tidak bisa kita ketemui, teman-teman mulai aktif dan mungkin membiasakan masuk ruang ICT di gedung A. Nah, tetapi dengan satu persyaratan, kalau misalkan minta akun, perubahan password dan lain sebagainya, tidak bisa lisan orang per orang, karena bisa jadi Anda juga tidak mewakili UKM, HMP maupun HMJ. Oleh karena itu yang bisa dilayani yang membawa surat resmi, gitu ya. Jadi misalkan ini passwordnya diganti Pak, saya yang urus berikutnya, tetapi Anda datang dengan tangan kosong juga kami tidak bisa melayani, karena nanti bisa jadi ternyata yang datang itu juga bukan resmi perwakilan dari organisasi Anda. Itu. Kedua, mulai sekarang membiasakan publikasi berbagai hal kegiatan unit Anda itu mulai ke internet, karena PD3 berharap tempelan-tempelan yang semakin tidak terkendali itu mulai dikurangi. Jadi kemarin sebelum saya ke sini, Mas, nanti poin yang disampaikan ini ya Pak. Oke, itu yang kedua. Jadi jangan sampai papan tembok yang semestinya bersih ditempeli dengan hal-hal yang menurut kita kurang pas letaknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mulai tahun 2013 insya Allah UKM, HMJ dan HMP ini akan dijadikan media untuk berkompetisi. Artinya kalau di program studi itu ada lomba kinerja berbasis IT, mulai dari LMS, kemudian burang akreditasi institusi, kemudian ada website prodi, itu kita sudah dilombakan. Mestinya mahasiswa menjadi motornya. Nah, Pak Amir juga menghendaki nanti website yang selama ini memiliki aktivitas paling tinggi, nah itu akan menjadi penilaian dalam bidang 3, khususnya lomba kinerja unit mahasiswa berbasis website. Nah, jadi itu memang tolak ukurnya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang publikasi dan lain sebagainya mulai dilakukan di internet. Nah, termasuk transparansi di luar anggaran ya, transparansi kegiatan itu juga dilakukan di internet. Fakultas juga mulai berbenah, termasuk di bidang 2. Insya Allah sistemnya nanti kita akan mulai terapkan berbasis offline juga, karena memang selama ini culture di fakultas, terutama di Bapak Ibu dosen sudah bagus untuk pengembangan IT. Nah, ini akan kita kembangkan. Nah, pesan yang terakhir, ini yang tahun kemarin belum bisa berhasil secara maksimal, saya disuruh memaparkan alur. Nah, jangan Anda anggap apatis dulu, memperpanjang alur dan lain sebagainya. Coba mari kita sebagai mahasiswa saling Mas, saling memotivasi diri kita bagaimana biar tadi sudah kelihatan, tapi nanti gerak ya, dimatikan dulu ya. Selama ini anggaran fakultas tidak lepas lari kepada unit organisasi mahasiswa, dan itu terbuka untuk umum kepada mahasiswa yang ingin mengajukan berbagai kegiatan, gitu kan. Nah, untuk
semuanya memang merubah culture itu memang ada unsur pembiasaan atau dipaksa dulu kemudian menjadi biasa. Nah ini semoga nanti kita awali dari FKIP bisa merambah ke fakultas yang lain. Nah Pak Amir menghendaki pertama, Anda kan kalau mengajukan proposal tetap ke bidang 3, ya kan, ke bidang 3. Bidang 3 bisa disetujui tidak? Kalau tidak disetujui tidak perlu bahas kita karena sudah selesai, ya kan. Nah kalau disetujui uang tidak akan langsung bisa dicairkan. Walaupun nanti saya akan coba diskusikan untuk alur yang nomor poin ini ada pointer. Nah, alur yang ini saya akan coba diskusikan ke Pak Amir. Setelah dari bidang 3 publikasi itu langsung keuangan aja. Ini dilakukan aja. Nah, tapi ini mekanisme nanti saya akan coba diskusi dulu sama Pak Amir untuk menghilangkan ini biar tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, keinginan Pak Amir, semua keinginan bidang 3 semua yang hubungannya dengan permintaan dana, Anda harus membiasakan publikasinya lewat internet. Nah, kemudian yang kedua, kalau kegiatan itu bersifat yang menghasilkan nanti prosesnya ada registrasi itu ada pendaftaran atau apapun. Nah, di forum ini, di forum pelatihan ini, saya berharap teman-teman ICT maupun Fikas mulai melatih bagaimana membuat form online yang arahnya nanti akan membentuk sebuah database. Saya masih melihat mahasiswa itu kalau pelatihan tertulis dengan gaya manual seperti itu, manakala cetak sertifikat banyak yang salah. Nah, saya berharap pola-pola ini mulai kita terapkan karena kita menganggap mahasiswa adalah contoh yang cerdas untuk memulai sesuatu. Nah, kalau toh nanti ada penulisan yang sifatnya salah, tumpuan salah itu bukan pada Anda, tetapi pada yang nulis, siapa yang daftar tadi. Satu contoh kegiatan hari ini Anda kan daftar. Manakala teman-teman dari ICT atau Fikas cetak sertifikat salah, tumpuan salah itu bukan ICT atau Fikas karena yang nulis adalah Anda sendiri. Nah, ini mulai diimplementasikan kepada teman-teman. Walaupun untuk frontal seperti ini tidak mudah, tetap kita biasanya merubah culture semuanya kan, tetap leaflet dan lain sebagainya. Nah, saya berharap nanti runningnya itu mulai bareng dulu. Ini butuh waktu. Segala sesuatu yang hubungannya dengan culture butuh waktu. Nah, harapan saya gini, kalau disetujui PD3, uang belum akan bisa ditaikkan manakala belum ada disposisi yang intinya memastikan bahwa Anda sudah melakukan publikasi lewat internet, kemudian proses registrasinya oke. Nah, harapannya nanti kalau Anda mengalami titik kebingungan, pintu ICT terbuka lebar untuk Anda berlatih untuk mengimplementasikan itu. Nah, ini kita menyiapkan generasi seterusnya teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan sampai generasi unit UKM Anda itu sama seperti Anda ini. Mestinya harus ada perubahan yang berbeda dan mestinya lebih baik. Nah, yang saya coba mau nego sama Pak Amir, poin yang PD3 ini mohon dihilangkan. Artinya kalau memang sudah disetujui secara anggaran kan berarti sudah oke. Mestinya kita ICT hanya mengecek oh sudah publikasi, kita beri disposisi untuk pencairan dana awal. Nah, ini tapi sementara pemahamannya juga diambil dulu, tapi nanti saya berharap dan saya yakin Pak Amir juga mau yang poin ini dihilangkan. Nah, kemudian setelah itu normatif Anda akan menyelenggarakan kegiatan itu ya. Nah, kalau di publikasi ini mungkin misalkan saya ambil contoh seminar gitu ya. Kapan dilaksanakan, latar belakang, semacam proposalnya itu sudah terpublish di sini, kecuali mungkin anggaran kita hidup. Nah, untuk anggaran cukup dihidupkan aja, tetapi konten kegiatannya. Nah, kemudian siapa pembicara, randonnya dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan. Nah, kalau kegiatan berarti Anda akan publikasi berikutnya adalah sifatnya SPJ. Di sini publikasi kegiatan. Kegiatan yang diikuti siapa saja terpublish. Kemudian mungkin kalau di sini ada seminar yang berbasis pelatihan, berarti mungkin modul-modul bisa didownload oleh orang di luar sana. Manakala nanti membutuhkan modul lebih lanjut, Anda bisa publish di sini. Nah, termasuk pembelajaran untuk teman-teman Fikas, modul hari ini harusnya terpublish di website yang Join.as itu. Jadi manakala nanti tidak ditemukan atau hilang, bisa didownload langsung oleh peserta. Yang tidak kalah penting mungkin dokumentasi atau galeri gitu ya. Galeri bisa ditampilkan di sini. Nah, kalau sudah dipublikasi, nah
Mestinya nanti apakah ini boleh dilakukan enggak? Saya kurang tahu, mungkin ada semacam interview. Kalau yang ini saya yakin mungkin dibolehkan. Kalau yang poin ini saya kurang tahu persis karena mungkin ada semacam review, cek, assessment bagaimana kegiatan kemarin dan lain sebagainya sebagai bahan evaluasi bidang 3. Nah, tapi kalau yang ini mungkin memang perlu pertemuan antara unit mahasiswa dengan Pak Amir karena ada mekanisme kontrol ya, jadi ada checks and rechecknya di sini ini bagaimana mas suksesnya, kendalanya apa dan lain sebagainya, karena sebagai Pak Bidang 3 akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Oh ternyata kalau kegiatan ini kurang efektif, nah manakala nanti ada generasi berikutnya mengusulkan itu, mungkin Pak Amir bisa memberi masukan tahun lalu kakak kelas anda atau generasi sebelum anda karena seperti ini kurang begitu sukses dan lain sebagainya itu. Yang terakhir akan cair untuk uang memenuhi apa yang sudah menjadi usulan Anda, yaitu untuk menuju pada 100%, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang disampaikan ke Pak Amir. Jadi poin-poinnya saya rangkum. Pertama, mulai publikasi internet. Yang kedua, publikasi ini akan kita arahkan kepada lomba kinerja unit berbasis online atau berbasis web. Jadi kalau saat ini kinerja Anda kan tidak bisa dipantau apakah Anda itu punya kegiatan, enggak, itu bidang 3 kan susah memantau Anda. Oke Pak, kenapa pikir beliau itu kalau saya melihat sebenarnya sederhana. Sebenarnya Pak Amir itu juga butuh ide untuk mengembangkan. Yang pertama itu butuh ide untuk berbicara manakala ketemu pimpinan dan lain sebagainya. Butuh ide untuk, nah ini kalau tidak digali dari Anda juga susah. Nah ini yang bisa menggali, kalau dia harus datang satu ke unit Anda juga tidak mungkin. Nah, oleh karena itu cara yang efektif berbagai kegiatan Anda itu mulai dipublikasikan lewat online. Nah itu saja yang mungkin saya sampaikan. Sama yang terakhir adalah bagaimana program kerja Anda itu untuk proses kontrol ceknya itu bisa melibatkan unit lain. Saya kira itu ada pertanyaan, kalau tidak saya cukupkan biar tidak mengganggu latihan karena masih ada makan siang dan lain sebagainya. Pesan saya kepada tim pelatih, minimal nanti ada mekanisme entah bentuk plugin atau apa, bagaimana mengarah kepada proses registrasi pendaftaran POM. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirobbilalamin, untuk biar efektifnya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelatihan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu tadi sudah saya bicarakan, kalau memang ada yang belum bisa itu ditunggu dulu, kita belajar bareng-bareng. Kalau belum bisa ya nanti akan ada asisten silakan angkat tangan. Yang mana asisten ya, nanti siap membantu barangkali ada teman-teman yang belum bisa. Nanti teman-teman kalau belum bisa silakan angkat tangan ya, lambaikan ke kamera. Itu ada kamera juga asli ya. Nah, silakan lambaikan ke kamera. Kalau misalnya belum bisa silakan minta bantuan kepada asisten. Oke. Menuju slide selanjutnya. Nah, saya ingin tanya nih, barangkali ada teman-teman yang sudah punya blog atau mungkin sudah jadi admin blog. Kira-kira blog itu apa? Saya ingin tanya Mas. Tempat untuk membagikan informasi. Ya, memang benar juga. Masnya itu, blog itu apa ya? Sejenis tempat untuk menginformasikan sesuatu yang kita ingin informasikan. Mirip-mirip. Kayak pengen tanya lagi ya, cara blog itu apa ya, Pak? Oh, kalau mbaknya itu blog itu adalah tulisan dari diary atau cerita kehidupan sehari-hari. Coba colongan dicurhatkan di blog. Oke, gak apa-apa. Itu semua memang seperti itu ya. Jadi kalau blog pada umumnya itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Ada yang untuk sarana berbagi informasi, ada juga yang tadi diary aku galau dituliskan di blog, gak apa-apa, walaupun gak ada yang membaca. Nah, yang benar, blog ini adalah sebuah website yang memuat tulisan atau posting secara periodik. Kata kuncinya di sini, periodik.
Jadi misalnya kalau kita punya blog, nggak kita update, nggak kita posting dalam waktu tertentu, jadi belum bisa dikatakan itu blog. Ya, jadi misalnya nanti teman-teman kan di sini kan jadi adminnya dari blog masing-masing ya. Ada yang dari AMP, AMJ, sama UKM. Nah nanti harapannya teman-teman nanti dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 minggu sekali itu posting. Kita buat tulisan macam-macam. Nah, apa saja sih tulisan yang kita bisa bagikan kepada teman-teman semuanya yang lain, baik itu mahasiswa yang lain atau masyarakat luas. Bisa itu tulisan dari misalnya dari mana, biografi, bagaimana sih cara mendeteksi sumber itu dalamnya gimana, misalnya gitu. Pokoknya macam-macam. Nah, tujuan dari blog UKM atau himpunan mahasiswa itu apa? Coba selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan blog UKM dan himpunan mahasiswa di FKIP UNS. Yang pertama, sebagai teman-teman yang lain itu tahu, oh UKM-nya UPKD itu kayak gini, KMP-nya PTM itu kayak gini. Biar tahu, oh ternyata pengangguran itu sama saja kita tahu. Yang ketiga, sebagai sarana publikasi dan promosi acara. Nah, saya yakin yang namanya UKM atau himpunan mahasiswa itu pasti ada namanya kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, berarti bukan sebuah organisasi, betul ya? Nah, kalau kita menggunakan sarana publikasi di tempel-tempel, itu kan kesannya gimana ya? Timbul meteran gitu ya. Nah, mengapa kita memanfaatkan blog sebagai sarana publikasi? Jadi misalnya kita ingin buat acara seminar, jadi kita publikasikan aja di blog kita, atau nanti dari blog kita share linknya ke Facebook, kita berikan teman-teman yang lain. Udah, itu bisa. Dan promosi acara, kita mau promosi apa itu bisa juga. Nah, yang keempat, sebagai media pelaporan kegiatan yang telah dilakukan. Misalnya tadi sudah mengadakan seminar, kita ingin sharing siapa sih pembicaranya seminar itu, berapa orang yang hadir, terus pembicaranya pesertanya jumlahnya berapa, kita bisa share di blog kita masing-masing. Nah, yang kelima, sebagai sarana pendaftaran online. Sampai saat ini saya belum menemui satu yang canggih sekali. Kalau baru sekali, saya kira belum ada, ternyata sudah ada. Nah, bagus sekali. Jadi harapannya nanti bisa meniru dari SKI gitu ya. Kita tinggalkan masa lalu kita. Jadi dulu kan pendaftaran itu ya manual, tulis namanya siapa, alamatnya mana, nicknya berapa. Sekarang nggak usah, tinggal masuk aja ke blog. Kita lakukan pendaftaran secara online. Enak, gampang, murah, bisa di mana saja. Nah, selanjutnya, nah ini ada sedikit informasi dari ICT dan juga Pak PD3 dari Pak Amir Wadi itu merancang prosedur pengajuan dana. Jadi harapannya nanti ini diinformasikan kepada teman-teman yang lain. Silakan ini nanti kalau butuh dari dicatat, silakan. Barangkali perlu. Silakan, kalau mau mencatat silakan. Sudah ada seminar kita ya, sudah ada beberapa yang kita datang. Sudah siap? Ini seharusnya yang menyampaikan hari ini itu Pak Amir. Jadi berhubung Pak Amir hari ini ada kepentingan yang lain, saya yang memberikan ini saja. Yang pertama, langkah pertama, yakni ketika kita kan mengadakan suatu acara, misalnya kita ingin mengadakan seminar, gitu, kita rapatkan dari teman-teman organisasi itu, kemudian kita buat proposalnya.